Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan acara bimbingan teknis atau BIMTEK tentang pengelolaan dana bantuan beasiswa Pemprov Jatim 2023 di Hotel Aston Sidoarjo, pada Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023. Acara ini diikuti oleh para masyayikh penguji calon penerima beasiswa LPPD, 110 rektor perguruan tinggi Islam swasta serta mudir Mahat Ali di Jawa Timur. Dituturkan oleh Ketua LPPD Jatim Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar MA dalam sambutannya, acara BIMTEK ini sebagai bentuk tindak lanjut monitoring dan evaluasi dari LPPD, serta hasil diskusi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Masing-masing perguruan tinggi dan Mahat Ali itu diwakili oleh 2 orang, pimpinan dan pengelola administrasi keuangan. Karena ini penting dan acara ini digelar pertama sebagai tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pengurus LPPD Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, hasil diskusi dengan pihak inspektorat ya. Karena LPPD itu sangat kesulitan untuk mendapatkan akses laporan pada masing-masing perguruan tinggi, baik S1, S2 maupun Mahat Ali. Karena belum ada laporan yang masuk ke LPPD. Oleh karena itu, di antara tugas kami adalah menertibkan administrasi, baik itu administrasi akademik maupun administrasi keuangan. Karena kita berhadapan dengan negara, kerjasama dengan negara, maka akuntabilitas penyelenggaraan akademik maupun keuangan harus kita pertanggungjawabkan ya. Di samping penertiban administrasi, BIMTEK ini juga diharapkan mampu membangun sinergitas antar kampus Islam untuk mengembangkan tradisi turots atau penulisan manuskrip keislaman, pendalaman intelektualitas para ulama Nusantara dan mewujudkan perpustakaan digital. Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya di hadapan para peserta BIMTEK. Lalu siapa yang bisa kenali kedalaman keilmuan? Paling tidak ada turas-turas yang sekarang sudah menjadi standar kurikulum dari perguruan tinggi strategis dunia. Bahkan salah satu kitab dari Syekh Mahfud At-Tarmasi yang 7 jilid itu, segini ya, 7 jilid, itu menjadi kurikulum di perguruan tinggi strategis untuk S3. Seandainya kemudian dari peserta S3 yang ada di program ini kemudian mengambil salah satu materi disertasinya itu dari kedalaman keilmuan para ulama-ulama kita, maka itu akan menjadi kekayaan keilmuan yang tiada bandingannya bagi hasanah keilmuan ulama-ulama yang sudah pernah dilahirkan oleh pikiran-pikiran besar ulama-ulama dari Indonesia, terutama ulama-ulama dari Jawa Timur. Oleh karena itu, jikalau bisa Prof. Halim, ada koneksitas di antara digital library. Jadi bukan masing-masing perguruan tinggi punya library, tapi masing-masing terkoneksi. Dengan begitu, maka sesungguhnya khasanah keilmuan kita tiba-tiba meleverage cepat sekali. Pengayaannya cepat sekali, kemudian kuantitasnya cepat sekali mengalami perluasan, karena pada dasarnya kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Kalau ini bisa dijadikan bagian action plan, saya rasa kita bisa juga menyiapkan infrastrukturnya. Salah satu peserta BIMTEK, Rijal Mumazik Z, Rektor Universitas Al-Falah As-Sunniyah atau UNAIFAS, Kencong Jember, mengapresiasi kegiatan ini. Lelaki yang akrab dengan panggilan Gus Rijal ini, mencatat beberapa hal penting dari manfaat beasiswa dari LPPD Jatim. Tentu saja ini ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama, mengakomodir keinginan dari para guru madrasah diniyah, khususnya dari pondok pesantren, untuk lanjut ke jenjang studi berikutnya. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi setiap kampus swasta Islam untuk mengakomodasi dan juga bekerjasama dengan LPPD ini di dalam penyelenggaraan program perkuliahan baik S1, S2 maupun S3. Jadi kita bisa saling terkoneksi antar berbagai perguruan tinggi, khususnya tidak lagi pada wilayah-wilayah kebutuhan
buku-buku maupun kitab-kitab secara fisik, tetapi bisa difasilitasi secara digital. Ini yang paling penting. Dan yang kedua, kita dengan adanya digital library semacam itu bisa menunjang karya-karya lokal yang selama ini diterbitkan oleh pondok pesantren setempat untuk bisa lebih banyak diakses oleh berbagai pondok pesantren di luar daerahnya, bahkan oleh para peneliti asing. Jadi hal semacam ini kita sangat apresiasi sekali dan sangat senang sekali. Roni Fauzan, Ken Wiratmoko, Khoiri Otnai, Bumi Miring TV, melaporkan.